Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal muslimun al-musallun al-jum'ah fi Masjid Jami' Global Islamic School As-Sani. Ittaqullah, hadza amrun azim. Biqaulil ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah daripada nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menghitung nikmat Allah, karena memang Allah sudah gariskan itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita hanya wajib mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bukan menghitung nikmat-nikmat Allah. Andai kata kita menghitung nikmat Allah, kalkulator yang kita punya tidak akan mampu menghitung nominal yang akan dinominalkan daripada nikmat-nikmat Allah. Saking banyaknya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kita pakai, yang kita ingat hanya la in syakartum la azidannakum, tapi kita lupa wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita lupa kalau kita kufur, Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Seberapa pesankah hidup kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah hari demi harinya hanya kufur yang meningkat dan syukur yang menipis. Nauzubillah summa nauzubillah. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, serta orang-orang umatnya Rasulullah sampai kita hari ini, sampai akhir zaman, yang berharap kesemuanya mendapat syafaatul kubro, dan tidak ada bantuan di antara bantuan-bantuan yang luar biasa di atas muka bumi ini yang dapat sampai ke akhirat. Salah satunya hanya sholawat Nabi, syafaatu Rasulullah SAW. Bagaimana cara mendapatkannya? Salah satunya bersolawat kepada Rasulullah SAW setiap hari, more and more, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, dan menjalankan syariat-syariatnya daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW di atas muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, kurang lebih dalam hitungan hari kita akan memasuki satu hari yang luar biasa, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ada dua momentum yang sangat besar di tanggal 10 Zulhijjah ini. Yang pertama yaitu saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, yaitu mereka semuanya wukuf di padang Arafah. Jamaah yang dirahmati Allah, sebesar apa itu Arafah? Arafah ketika diteliti, dan banyak penelitian, kurang lebih 3,15 km kali 3,15 km besarnya padang Arafah. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana di yaumil hisab nanti, padang mahsyar, yang semua manusia akan numpuk jadi satu dan bertanggung jawab atas amalan-amalan pribadinya. Al-hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Di sana mereka berdoa, di sana mereka berzikir, di sana mereka membaca Quran, bermunajat kepada Allah, beristighfar. Ada yang sebagian besar menitipkan doa dan sebagainya. Insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, wukuf di padang Arafah ada sebuah rukun haji. Ketika berhaji tidak berwukuf di padang Arafah, maka hajinya batal. Kita yang belum berhaji, bagaimana ingin melihat itu, lihat dan bersalawat kepada Rasulullah SAW dan berdoa kepada Allah, ya Allah, tahun depan panggil aku ya Allah, untuk menjadi duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala di Haramain Syarifain, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keluarga besar Global Islamic School 2 Serpong yang dirahmati Allah. Yang kedua, momentum yang terbesar di antara momentum 10 Zulhijjah, yaitu berkurban
yaumun nahri, hari sembelihan. Ada 2 poin yang akan disampaikan oleh khatib hari ini tentang yaumul kurban. Yang pertama, arti secara bahasa, apa itu kurban? Kurban berasal dari kata bahasa Arab qaruba yaqrubu kurban, artinya dekat. Lalu secara makna memiliki 3 makna arti kurban. Yang pertama, bentuk daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang kita sembelih. Yang kedua, bentuk cinta kepada Allah lebih dibanding cinta kepada dunia dan seisinya, anak, istri, uang, saham, dan seterusnya. Mampukah kita membentuk diri kita, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti yaitu sunnah daripada kurban. Yang ketiga maknanya yaitu wujud pengorbanan manusia daripada keimanannya yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwanya, yang hanya Allah yang akan membalasnya. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah makna-makna daripada kurban. Permasalahannya, sudahkah kita berkurban untuk tahun ini? Masih ada waktu, kurang lebih 2-3 hari. Lihat lagi, HP ganti-ganti, mobil ganti-ganti, motor ganti-ganti, rumah renovasi. Lalu bagaimana dengan kurban? 2.500.000, 3.500.000, bahkan ada yang itu akan kembali kepada diri kita sebagai bentuk daripada 3 yang tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, apa landasan kurban? Landasan kurban yang pertama surat As-Saffat ayat 102, yang bagaimana percakapan di antara 2 anak manusia, antara ayah dan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang mulia Ismail alaihissalam, tentang mimpinya menyembelih anaknya sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Masya Allah wa tabarakallah. Tentang percakapan yang mulia ini diabadikan di dalam Al-Quran dan menjadi dasar bagaimana kurban itu dilaksanakan tiap tahunnya. Nabi Ibrahim yakin bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah membiarkan Nabi Ibrahim membunuh anaknya sendiri. Sampaikah kita keyakinan kita kepada Allah, harta yang kita sedekahkan, yang kita kurbankan, Allah tidak akan pernah membiarkan kita miskin dari kurban kita. Pelajaran pertama, landasan pertama, surat As-Saffat ayat 102. Bagaimana Nabi Ibrahim bercengkrama lalu membuat sebuah keyakinan pada dirinya dan anaknya yang masih umur 7 tahun, yang belum bisa berpikir tapi mampu untuk mendalami arti iman dalam keluarganya. Ini PR besar bagi kita tentang bagaimana keimanan kita di tanggal 10 Zulhijjah. Katakan iman, ya. Lalu bagaimana untuk berkorban? Sudah atau belum? Yang kedua, landasan yang kedua di surat Al-Kautsar, perintah Allah Subhanahu wa taala berkorban. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, dan khitabnya kepada kita semuanya, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Masihkah kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu? Fasalli li rabbika wanhar. Allah memerintahkan 2 hal yang berurut-urut. Fasalli, salatlah kamu wahai Muhammad, wanhar, dan berkorbanlah kamu wahai Muhammad, dan itu khitabnya kepada kita semua umatnya. Berkurban adalah bentuk daripada pengejauhan tahan dari fasalli, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini uangku. Ya Allah, ini hartaku. Lebih rendah daripada imanku yang tinggi, ya Allah, kuserahkan kepadamu. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang menghalangimu daripada fasalli, daripada wanhar, adalah huwal abtar, yang tertolak dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang tidak mendirikan salat, orang yang tidak berkorban dan mampu berkorban,
dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengancam dengan sebuah hadisnya, la yuqribu musallana, jangan dekat-dekat musolahku bagi kalian yang mampu untuk berkorban lalu tidak berkorban. Jemaah yang dirahmati Allah, indah sekali Islam. Bagaimana menata keimanan kita kepada Allah, bukan cinta dunia tapi cinta Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Lalu bagaimana dengan hukum kurban? Hukum kurban di dalam mazhab Syafi'i Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, dikatakan sunnah muakkadah, mendekati wajib, yang dikuatkan dengan syarat-syarat tertentu dan seterusnya. Masihkah kita memiliki alasan untuk tidak berkurban? Hadirin jamaah salat Jumat Perguruan Global Islamic School 2 yang dirahmati Allah, ada satu hadis di akhir khutbah ini yang akan khatib bacakan sehingga kita menjadi motivasi bagi kita bagi yang belum berkurban. Kalau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih hewan, yaitu kurban. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, hewan kurban kelak pada hari kiamat akan datang bersama tanduk-tanduknya, bersama bulu-bulunya, bersama kuku-kukunya kepada si pengkorban. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, sebelum darah kurban itu jatuh ke tanah, pahalanya sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan rahmat Allah selama hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini motivasi indah sekali terhadap kurban. Bolehlah kita belum bisa berhaji, belum bisa berumrah dan seterusnya, mengunjungi lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Allah. Lalu bagaimana dengan kurban? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semua, diberi hidayah kita semua untuk bisa berkurban di tahun ini. Yakinlah ketika kita berkurban tahun ini, Allah akan memampukan kita untuk berkurban tahun depan. Yakinlah itu. Ketika kita tidak memampukan pada diri kita untuk tidak berkurban pada tahun ini, maka Allah akan tidak mampukan pula di tahun depan. Insya Allah Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiru li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usalli wa usallimu ala nabiyyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqallah biqaulil karim ittaqullah wa yu'allimukumullah. Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang tidak kalian ketahui. Saudara-saudaraku, di khutbah yang kedua ini kita sudah akan memulai sebuah perjuangan yang luar biasa di 1 tahun ke depan. Mari sama-sama dari unit TK, unit SD, unit SMP, unit SMA, tajdidun niyah, sama-sama kita memperbaiki niat kita masing-masing. Untuk apa kita ke Global Islamic School 2 Serpong? Apakah hanya untuk keduniaan atau hanya saja untuk senang-senang gurau atau senang-senang saja? Jawabannya tidak. Jawabannya, ke Global Islamic School 2 Serpong saya untuk berjihad di jalan Allah. Baik seorang guru, baik seorang karyawan, baik seorang wali murid, baik seorang murid, harus ada tajdidun niyah sehingga Global Islamic School 2 Serpong ini penuh dengan keberkahan. Yang kedua,
Khatib juga mengingatkan di khutbah kedua ini, memulai awal tahun ajaran baru ini, mari sama-sama kita merapatkan barisan ukhuwah Islamiyah. Di antara keduanya, di antara kita semuanya, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mulia. Mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk satu tujuan, mencetak kader-kader umat, mencetak kader-kader muslim, imamul muttaqin. Sebagaimana doa kita, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Mudah-mudahan itu semuanya berawal daripada hati-hati kita yang bersih. Ketika hati kita ini bersih dari atas sampai bawah, kanan dan kiri, maka efek daripada itu semuanya akan menjadi ketenangan, akan menjadi kesabaran, akan menjadi kesejahteraan. Tapi ketika hati itu kotor, berawal dari pintu gerbang, masuk dan seterusnya setahun, maka akan berdampak negatif. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bisolati wassalam ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika ya Allah min sakhatika wan nar. Allahumma dafa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasuyuf al mukhtalifah wasada'iz wal mihan ma zahara minha wa ma batan min buldanin hadza ya Allah min buldadina hadza Indonesia khassatan wa min buldani muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah, luruskan niat-niat kami ya Allah, bersihkan hati-hati kami dalam perjalanan perjuangan kami, ibadah kami di sekolah kami yang tercinta ya Allah, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, wali-wali murid kami, anak-anak murid kami ya Allah, dan rekan-rekan kami semua, keamanan, OB semuanya ya Allah, dengan satu tujuan, mengharapkan ridhamu ya Allah, mengharapkan ridhamu ya Allah, mengharapkan ridhamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.